Jadi tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu mengenai apa itu glikosis dan bagaimana proses glikosis dari glukosa diubah menjadi asam pirufat. Respirasi aerob adalah proses pembebasan energi kimiawi yang terkandung dalam molekul organik dalam sel hidup menjadi energi yang dapat digunakan untuk bermacam aktivitas tubuh. Bahan bakar utama dari respirasi aerob adalah glukosa. Glukosa merupakan salah satu karbohidrat penting yang digunakan sebagai sumber tenaga. Glukosa dapat diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Glukosa berperan sebagai molekul utama bagi pembentukan energi di dalam tubuh, sebagai sumber energi bagi kerja otak, dan merupakan bahan bakar utama untuk jaringan tertentu seperti otak dan sel darah merah. Tahapan dari respirasi aerob ada 4. Salah satunya adalah glikolisis. Untuk penjelasan selanjutnya, silahkan simak videonya. Glukosa dalam sel dapat mengalami berbagai jalur metabolisme, baik disimpan, diubah menjadi energi, ataupun diubah menjadi molekul lain. Glukosa akan disimpan dalam otot atau hati dalam bentuk glikogen jika terjadi kelebihan gula dalam darah. Apabila sel-sel tubuh sedang aktif membelah, glukosa akan diubah menjadi gula pentosa yang penting dalam sintesis DNA dan RNA. Ketika tubuh membutuhkan energi, glukosa akan diproses untuk menghasilkan energi melalui tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tahapan-tahapan tersebut dapat terjadi apabila terdapat oksigen dalam jaringan, sehingga prosesnya disebut dengan respirasi aerob, yang menghasilkan energi dengan adanya oksigen. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, glikosis merupakan proses perubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat. Lebih tepatnya adalah proses perubahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan juga menghasilkan ATP. Glikolisis terjadi di dalam sitosul yang melibatkan reaksi enzimatis atau melibatkan enzim-enzim yang khas, sehingga dapat menghasilkan pembebasan energi. Maka bahan dari dasar dari glikosis adalah merupakan glukosa yang nantinya akan dirubah menjadi molekul asam pirufat. Nah, setiap molekul glukosa yang berarti atom karbon C sebanyak 6 akan dirubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang berarti atom C sebanyak 3 kemudian dapat menghasilkan ATP serta menghasilkan 2 molekul NADH sebagai sumber elektron yang berenergi tinggi. Fungsi glikolisis. Fungsi utama glikolisis yaitu untuk memanen energi setiap pakai ATP dan energi berproduksi NADH. Berikut ini sejumlah fungsi selengkapnya. Yang pertama, produksi energi setiap pakai yang dapat langsung digunakan untuk berbagai proses biologis, misalnya kontraksi otot, transport aktif, dan sebagainya. Yang kedua itu memproduksi energi reproduksi NADH yang dapat digunakan untuk sintesis biomolekul, produksi ATP, di transfer elektron dan sebagainya.
Yang ketiga, glikolisis dapat menghasilkan asam piruvat yang bisa dipecah lagi untuk memanen energi yang predeksor sejumlah jalur metabolisme dan proteins molekul-molekul yang dibutuhkan oleh sel mikroorganisme. Jenis-jenis glikolisis. Glikolisis terdiri dari dua jenis, yaitu glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Glikolisis aerob merupakan lintasan glikolisis dalam keadaan tersedianya oksigen. Tempat terjadi glikolisis aerob itu berada di sitoplasma. Dalam kondisi aerob, piruvat dapat diubah oleh piruvat dehidrogenase menjadi asetil koenzim A, yang kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Selanjutnya, glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob merupakan lintasan glikolisis yang dapat bekerja dalam keadaan kurang atau sama sekali tanpa oksigen. Tempat terjadinya glikolisis anaerob itu berada di sitoplasma. Dalam kondisi anaerob, piruvat direduksi oleh NADH2+ menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. NAD dihasilkan oleh reaksi ini yang memungkinkan proses glikolisis dilanjutkan. Dalam kondisi anaerob, ragi dan organisme-organisme lain melakukan proses fermentasi alkohol yang mereduksi piruvat menggunakan NADH2+ menjadi asetildehid dan kemudian menjadi etanol. Tahapan glikolisis terdiri dari 10 tahapan, di mana tahapan 1-5 merupakan fase investasi energi glikolisis, di mana 2 molekul ATP diinvestasikan untuk mengaktifkan glukosa dan memecahnya menjadi 2 molekul triosa fosfat. Tahapan 6-7 merupakan fase panen energi glikolisis, di mana 4 molekul ATP atau 2 molekul ATP dalam respirasi anaerob dihasilkan dari oksidasi G3P dan fosforilasi tingkat substrat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahapan-tahapan glikolisis. Pada tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Enzim tersebut akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat akan dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Enzim fosfofruktokinase akan mentransfer gugus fosfat ke atom C pertama dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat, yaitu enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelima terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1-5 inilah dikenal sebagai tahap investasi, karena pada tahap ini
ATP yang digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya pada tahap yang keenam, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserol sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadi dua reaksi, yaitu reaksi pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Reaksi kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat, sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya pada tahap ketujuh. Pada tahap ketujuh, 1,3 difosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserol kinase. Pada tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseramutase. Baik, kita memasuki tahap ke-9. Pada tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau disebut dengan PEP menggunakan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Kita memasuki tahap terakhir atau tahap ke-10, yaitu di mana PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika diperhatikan, dari tahap 6 sampai tahap terakhir atau tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai fase menghasilkan energi. Itulah tadi tahapan-tahapan dari glikolisis. Nah, adapun produk akhir dari glikolisis yaitu 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Terdapat 4 peran glikolisis, yaitu menghasilkan energi atau ATP, menyediakan bahan baku untuk proses metabolisme lain, mengatur metabolisme glukosa, dan mendukung fungsi sel dan jaringan. Yang pertama yaitu menghasilkan energi atau ATP. Peran utama glikolisis adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. ATP merupakan sumber energi utama bagi sel dan digunakan untuk berbagai proses seluler, seperti kontraksi otot, sintesis protein, dan transportasi zat. Yang kedua yaitu menyediakan bahan baku untuk proses metabolisme lain. Glikolisis menghasilkan beberapa produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses metabolisme lain. Produk-produk ini termaksud pirufat, NADH, dan asam pirufat. Yang ketiga yaitu mengatur metabolisme glukosa. Glikolisis adalah tahap awal dari respirasi seluler dan berperan penting dalam mengatur metabolisme glukosa. Glikolisis dapat diaktifkan atau dinaktivasi tergantung pada kebutuhan energi sel. Yang keempat yaitu mendukung fungsi sel dan jaringan. Energi yang dihasilkan glikolisis penting untuk semua fungsi sel dan jaringan. Glikolisis sangat penting untuk sel-sel yang memiliki kebutuhan energi tinggi seperti sel otot dan sel otak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia yang mengubah glukosa menjadi pirufat dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses ini terjadi di sitoplasma sel dan merupakan tahap awal dari respirasi seluler. Glikolisis dapat terjadi secara aerobik atau dengan oksigen atau anaerobik tanpa oksigen, yang memiliki 10 tahapan dalam mengubah glukosa menjadi asam pirufat.